Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, udah pada sarapan? Belum. Wah, kok belum pada sarapan sih? Udah pada mateng kan di rumah ibunya masak? Kesiangan, Bu. Oh, kesiangan. Oke. Lain kali sebelum berangkat sekolah, meluangkan waktu untuk sarapan dulu ya. Iya, Bu. Karena selain bagus untuk kesehatan, juga supaya kalian itu kalau sudah mulai pembelajarannya itu jadi konsentrasi, perutnya nggak merasa sakit gitu ya. Oke, sebelumnya kalian periksa depan, belakang, kanan, kiri, bawah ada sampah? Tidak, Bu. Tidak ya, alhamdulillah. Berarti udah piket ya? Sudah. Selalu jaga kebersihan ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Kayaknya berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya. Oke. Berarti pada sehat semuanya kan? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Jaga kesehatan selalu ya anak-anak, karena sekarang ini lagi musim pancaroba. Oke? Oke, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini itu kita memasuki materi baru ya, yaitu bab 4 tentang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunnah. Oke. Jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, pembahasan pada hari ini yaitu mengenai 1. Pengertian sholat sunnah, 2. Macam-macam sholat sunnah, dan yang ketiga adalah hikmah dari sholat sunnah. Nah, pengertian sholat sunnah sendiri itu merupakan sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi, apabila kita mengerjakan sholat sunnah tersebut, maka kita itu akan mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan Allah SWT. Dan apabila kita tidak mengerjakan sholat tersebut, maka kita itu tidak mendapatkan dosa, seperti itu. Dan untuk macam-macam sholat sunnah, sholat sunnah itu dibagi menjadi 3, yaitu sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid dan bisa dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dapat dikerjakan sendiri atau munfarid itu ada apa aja anak-anak? Ada yang tahu? Sholat sunnah rawatib. Ya, pintar sekali. Terus ada yang tahu lagi? Apa aja? Sholat sunnah rawatib, terus sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah istikharah. Nah, pintar sekali. Jadi
sholat sunnah munfarid itu ada 3 ya anak-anak. Sholat apa aja tadi? Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istikharah, Ya. dan tahiyatul masjid. Kalau sholat sunnah rawatib itu berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, terus menerus, dan menyertai. Kemudian sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, kalau sholat sunnah rawatib muakkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yang terdiri dari 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau yang satunya lagi yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu yang cukup dianjurkan, yang terdiri dari 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau sholat sunnah rawatib itu apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya itu terbagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Kalau qobliyah itu dikerjakan sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah itu dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Ada yang tahu sholat tahiyatul masjid? Nanti yang tahu bakal ada nilai tambahan. Ada yang tahu? Saya tahu. Nah, ya apa itu Mbak Nanda sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat untuk menghormati masjid. Ya, betul sekali. Jadi sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan ketika kita memasuki masjid. Nah, itu juga merupakan salah satu rangkaian dari adab memasuki masjid. Jadi misalnya Mbak Nanda mau ke masjid, terus Mbak Nanda itu kan sebelum duduk di masjid itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya adalah sholat istikharah. Ada yang tahu sholat istikharah? Atau ya? Apa? Salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk memilih 2 pilihan. Ya, betul sekali. Jadi sholat istikharah itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah SWT dalam menentukan pilihan. Entah itu dari 2 pilihan atau lebih dari 2 pilihan. Jawabannya betul ya? Oke, tadi Mbak Nanda sama Mbak Nadine. Oke. Wah, ini kelihatannya udah pada nggak fokus ya. Wah, udah pada capek atau gimana? Kalau begitu, kita tepuk fokus terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Udah pada tahu tepuk fokus? Belum. Nah, jadi tepuk fokus itu kayak gini. Contohnya ya, Ibu sampaikan dulu, nanti kita bareng-bareng tepuk fokus ya, biar pada semangat, oke? Iya, Bu. Tepuk fokus. Kalau saya mau belajar, maka saya harus fokus. Fokus. Yes, seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk fokus. Kalau saya mau belajar, maka saya harus fokus. Fokus. Yes. Oke, kalau udah pada fokus, kita lanjut ya ke materi sholat sunnah berjamaah. Jadi, sholat sunnah berjamaah itu ada 5, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari. Kemudian ada sholat sunnah khusuf, gerhana bulan, dan ada sholat sunnah meminta hujan atau istisqa. Nah, untuk penjelasan tentang sholat sunnah berjamaah, sholat Idul Fitri itu sudah sering kita laksanakan ya kalau misalnya di bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat Idul Fitri itu merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setiap pada tanggal 1 Syawal atau setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari. ya, betul sekali. Nah, kemudian yang kedua yaitu sholat Idul Adha.
sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada saat Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Fitri. Oke, untuk sholat gerhana bulan dan gerhana matahari itu hampir sama. Bedanya itu pada niatnya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya nih, kapan sih pelaksanaan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari? Nah, kalau misalnya sholat gerhana bulan dan gerhana matahari itu dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari sampai terlihatnya matahari yang secara utuh. Jadi dari gerhana matahari itu yang awal gerhana matahari sampai normalnya matahari itu tampak kayak gitu. Maksud kan ya? Maksudku. Begitu juga dengan gerhana bulan. Gerhana bulan juga sama seperti itu, dan hukum sholatnya itu sunnah muakkad, yaitu yang sangat dianjurkan. Untuk sholat istisqa itu adalah sholat meminta hujan. Jadi apabila sedang terjadi musim kemarau yang panjang, air sudah tidak ada kayak gitu, kita sebagai umat muslim itu dianjurkan untuk sholat istisqa supaya kita itu lebih dekat dengan Allah, meminta ampunan kepada Allah, seraya berdoa kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Nah, untuk selanjutnya adalah sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid atau sendiri dan bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Untuk bagian poin 3 plus hikmah dari sholat sunnah. Nah, untuk sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid dan juga bisa dikerjakan secara berjamaah, serta hikmah sholat sunnah itu nanti ibu bentuk kelompok diskusi ya. Nanti satu bangku membahas tentang ini poin 3 dan ditambah dengan hikmah sholat sunnah. Begitu ya anak-anak. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi ya. Nanti jawaban diskusi kalian ditulis di buku tulis dan nanti kalau sudah selesai dibacakan masing-masing ya. Misalnya ini kan satu bangku ya, nanti Mbak Nanda menjelaskan tentang macam-macam sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid dan berjamaah. Nah, nanti Mbak Nadine itu membaca hasil tentang hikmah sholat sunnah, begitu ya? Gitu. Silakan mengerjakan. Gimana? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Oh ya, ini udah benar sih. Ya lanjut ya. Gitu. Gimana Mbak Nadine, ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oh ya, ini udah bentar lagi selesai ya. Oke, lanjut ya. Waktunya kurang 5 menit. Oke, waktunya udah selesai ya anak-anak? Udah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai diskusinya, silakan Mbak Nanda menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid dan juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau munfarid itu ada 5. Yang pertama, sholat tarawih. 2, sholat witir. 3, sholat duha. 4, sholat tahajud. Dan yang kelima, sholat tasbih. Ya, betul sekali. Jadi ada 5 ya tadi ya. Oke, untuk hikmah sholat sunnah silahkan Mbak Nadine menjelaskan. Hikmah sholat sunnah yaitu 1. Meratasinya dari segala permasalahan dan persoalan hidup serta dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. 2. Menambah kesempurnaan sholat fardu. 3. Menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah. 4. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah serta sebagai karunia. 5. Mendatangkan keberkahan. Nah ya, itu merupakan hikmah dari sholat sunnah ya, itu udah benar. Nah, tadi kalian sudah membaca hasil diskusinya ya tentang sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid dan sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah, serta sudah membaca hasil diskusi tentang hikmah dari sholat sunnah.
Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi sudah betul ya. Sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid dan secara berjamaah itu ada 5, yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, kalau sholat tarawih itu kan dilaksanakan pada malam bulan Ramadan, yang dapat dilaksanakan itu setelah sholat isya sampai sebelum waktu fajar. Nah, kalau sholat witir itu sholat sunnah yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil, misalnya 1, 3, dan lain sebagainya. Untuk pelaksanaannya sholat witir sama sholat tarawih itu hampir sama ya, karena dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Nah, untuk sholat duha, di sini anak-anak sering sholat duha nggak? Jarang, Bu. Ya, harus ditingkatkan lagi ya, karena kalau misalnya kita sering mengerjakan sholat sunnah, itu dapat memberikan keberkahan untuk rumah atau tempat yang kita sholati, seperti itu. Nah, sholat duha sendiri itu merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar pukul 7 ke atas, atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat duhur. Nah, untuk selanjutnya adalah sholat tahajud. Di sini udah pada pernah sholat tahajud? Pernah. Nah, bagus sekali. Jadi sholat tahajud itu merupakan sholat yang hukumnya itu sunnah muakkad ya anak-anak. Jadi sholat sunnah tahajud ini dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari sholat malam yang langsung diprioritaskan oleh Allah SWT. Nah, yang terakhir adalah sholat tasbih. Sholat tasbih itu merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan-bacaan tasbih. Sholat tasbih itu merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali dalam sholat. Nah, seperti yang tadi Mbak Nadine sudah jelaskan ya, itu sudah benar. Jadi hikmah sholat sunnah itu antara lain, yang pertama, teratasinya dari segala persoalan dan permasalahan, serta senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup dari Allah SWT. Kemudian yang kedua itu menambah kesempurnaan sholat fardu, karena di sisi lain sholat fardu kita juga melaksanakan sholat sunnah. Nah, yang ketiga adalah menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah SWT, serta menumbuhkan kecintaan terhadap Allah SWT. Dan yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas berbagai karunia yang besar yang seringkali kita itu tidak menyadarinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mendatangkan keberkahan pada rumah yang seringkali digunakan untuk sholat sunnah. Kemudian hidup kita itu juga menjadi tenang, tentram, dan nyaman. Seperti itu ya anak-anak. Oke, apakah ada yang ditanyakan sampai materi ini, hikmah sholat sunnah? Tidak, Bu. Oh, berarti udah pada paham semua ya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah pada paham semua ya. Oke, untuk tugas pekerjaan di rumah, nanti kalian bisa browsing ya materi tentang itu, apa namanya, niat-niat dari beberapa macam sholat sunnah. Jadi nanti kalian tuh menulis di kertas folio tentang niat sholat sunnah munfarid, niat sholat sunnah berjamaah, dan niat sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid dan bisa juga dilaksanakan secara berjamaah ya, beserta tata cara pelaksanaannya. Itu untuk minggu depan ya, sebagai acuan penilaian. Bu, saya mau tanya. Ya, apa Mbak Nanda? Ditulis artinya nggak, Bu, niatnya? Ya, niatnya beserta artinya ya. Nanti artinya ditulis tegak bersambung. Oke? Oke, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri sampai sini ya. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa pekerjaan rumahnya dikerjakan ya. Iya, Bu. Oke, Ibu juga memohon maaf apabila tadi Ibu itu ada kesalahan kata atau kesalahan
dalam menjelaskan dan lain sebagainya ya. Ibu akhiri sampai sini. Sebelumnya untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.